Selama tahun 2015, ekonomi Indonesia praktis tertekan akibat perlambatan ekonomi global. Namun pemerintah tetap berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengeluarkan 8 paket kebijakan. Selama 1 tahun pertama, pemerintahan Jokowi JK sulit memacu pertumbuhan ekonomi sesuai target akibat tekanan ekonomi global. Menghadapi kondisi sulit itu, pemerintahan Jokowi JK mengeluarkan sedikitnya 8 paket kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi dan daya beli masyarakat. Dalam paket kebijakan pertama yang diumumkan 11 September 2015, pemerintah langsung menderegulasi 165 aturan terkait investasi dan perdagangan dan membatalkan 10 aturan lainnya. Deregulasi dan pembatalan sejumlah aturan itu dilakukan untuk memudahkan investasi, efisiensi industri, kelancaran perdagangan dan logistik, serta kepastian bahan baku yang bersumber dari dalam negeri. Diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberikan iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya. Paket kebijakan pertama itu langsung disusul dengan paket kebijakan kedua pada 29 September 2015. Paket September 2 itu memberikan kemudahan layanan investasi hanya dalam tempo 3 jam, percepatan pengurusan tax allowance dan tax holiday, penghapusan PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, pengurangan pajak bunga deposito hasil ekspor dan perampingan izin sektor kehutanan dari 14 izin menjadi hanya 6 izin. Intinya kita ingin bisa survive di dalam kondisi global uncertainty ini. Kita harus jaga ekonomi ini tetap tumbuh dalam kondisi ketidakpastian global. Paket kebijakan ekonomi pertama dan kedua lebih bersifat umum, sehingga kurang menghentak dunia usaha. Karena itu dalam paket kebijakan berikutnya jauh lebih real dan menyentuh langsung sektor tertentu. Antara lain penurunan harga BBM, listrik dan gas, pembiayaan ekspor dan UMKM, serta penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal. Kebijakan yang lebih real dan fokus ke sektor tertentu itu berlanjut ke paket kebijakan 4 yang mengatur pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi, serta kredit usaha rakyat yang lebih murah dengan cakupan penerima yang lebih luas. Demikian pula paket kebijakan kelima yang berisi pengurangan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset, penghapusan pajak berganda dana investasi real estate, serta deregulasi di bidang perbankan syariah. Sedangkan dalam paket kebijakan ke-6, pemerintah lebih fokus pada pengembangan kawasan ekonomi khusus di 8 wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta penyederhanaan impor bahan baku obat dan makanan. Insentif khusus keringanan pajak penghasilan atau PPh 21 juga diberikan kepada industri padat karya dalam paket kebijakan ekonomi jilid 7 yang dikeluarkan pada 4 Desember 2015. Keringanan yang diberikan mencapai 50% dari tarif PPh 21 yang ditetapkan Ditjen Pajak sebesar 5-30% selama 2 tahun. Paket kebijakan jilid 7 ini juga menambah item izin investasi 3 jam menjadi 9 item serta percepatan kemudahan sertifikasi tanah rakyat. Semua paket itu bagaimana mempercepat, bagaimana mempermudah, bagaimana mempermurah. Itu aja. Paket kebijakan terakhir yang dikeluarkan pemerintah pada 21 Desember 2015 fokus pada 3 poin utama, yakni percepatan pelaksanaan 1 peta wilayah Indonesia, pembangunan kilang minyak baru, dan penghapusan tarif bea masuk suku cadang pesawat yang selama ini ditetapkan sebesar 15%. Paket-paket kebijakan itu kian meningkatkan kepercayaan investor dan pasar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Karena itu pemerintah akan terus menggelontorkan paket kebijakan baru pada tahun 2016. 2 kebijakan yang tengah disiapkan antara lain terkait persoalan perizinan di daerah dan proteksi sektor farmasi domestik. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.